Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Maghfirah Zakiyah, Dinda Aziza Fitriani, Safira Layina Rizka, dan juga Wildan Abrori. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asesmen dan pemetaan komunitas. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan dan juga asesmen komunitas. Apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama ada pengertian asesmen komunitas, yang kedua ada fungsi asesmen komunitas, lalu ada proses asesmen komunitas dan juga analisis asesmen komunitas. Selanjutnya ada pemetaan komunitas, konsep pemetaan komunitas, fungsi dan juga langkah-langkah pemetaan komunitas. Langsung saja kita akan membahas yang pertama. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari asesmen komunitas. Asesmen komunitas adalah suatu proses pengumpulan, menganalisis, dan juga pelaporan informasi tentang kebutuhan suatu komunitas. Nah, informasi yang dimaksudkan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang terutama adalah orang-orang terdekat dari komunitas itu sendiri. Nah, sumber ini dapat diperoleh dengan berbagai teknik, diantaranya ada teknik wawancara, focus discussion group, dan juga pengamatan data demografis yang dikumpulkan oleh perwakilan masyarakat setempat. Selanjutnya, fungsi dari asesmen komunitas adalah sebagai titik awal untuk mengembangkan visi dan strategi untuk perubahan dalam masyarakat. Strategi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi awal untuk mengukur konteks kerjasama, membentuk kemitraan, dan juga mengembangkan visi bersama. Proses asesmen komunitas terdiri dari dua langkah. Yang pertama, langkah awal, dan yang kedua, langkah dasar. Langkah awal terdiri dari ruang lingkup penelitian, jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian, kendala waktu, dan relevansi ketersediaan data penilaian. Langkah dasarnya ada 5 langkah. Yang pertama, merencanakan dan mengatur. Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup asesmen yang ditentukan berdasarkan sumber dan survei terhadap komunitas yang diakses. Kemudian, jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian, atur waktu atau mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk proses asesmen, dan relevansi serta ketersediaan data asesmen. Yang kedua, merancang pengumpulan data. Ini menentukan siapa saja yang akan mengumpulkan data, pihak yang akan terlibat, metode yang akan digunakan, bagaimana cara melaporkan, dan sebagainya. Langkah yang ketiga, pengumpulan data. Ini adalah pelaksanaannya. Yang keempat, identifikasi dan analisis data. Ini masalah dan kekuatan dalam komunitas yang akan menjadi step selanjutnya. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat keputusan. Bagaimana membuat intervensi yang digunakan untuk perkembangan komunitas. Yang selanjutnya adalah analisis asesmen komunitas. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasian berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan atau organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kemudian yang kedua, focus group discussion. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemetaan komunitas atau community mapping. Apa sih pemetaan komunitas itu? Jadi, pemetaan komunitas merupakan suatu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif dari suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk mengenali dan mendalami kondisi sosial dari komunitas tersebut. Atau lebih singkatnya, pemetaan komunitas atau community mapping merupakan teknik untuk membuat gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi dari suatu masyarakat. Lalu, bagaimana sih konsep dari pemetaan komunitas itu sendiri?
Jadi, pemetaan komunitas berbentuk peta umum yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan fisik. Contohnya seperti gambar letak pemukiman penduduk, sumber-sumber mata pencaharian, bentuk jalan, letak sungai, pelayanan kesehatan, dan sarana-sarana umum. Atau kita bisa mengelompokkannya dalam bentuk aset-aset komunitas. Nah, seperti yang kita tahu, ada beberapa jenis aset komunitas. Contohnya seperti aset manusia, aset fisik, aset alam, aset sosial, aset kultural, dan bentuk-bentuk aset lainnya. Nah, kemudian hasil dari gambaran-gambaran pemetaan komunitas tersebut dapat digunakan untuk menganalisa, mendalami, dan memahami lebih lanjut mengenai suatu masalah atau topik-topik dan tema-tema tertentu di lingkup masyarakat. Fungsi pemetaan komunitas. Yang pertama, menampilkan data tata letak komunitas, infrastruktur, kependudukan, etno, kelompok bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai kelompok sosial yang berbeda dan menilai distribusi aset keseluruhan komunitas. Yang ketiga, mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas, mengidentifikasi pengaruh kepemimpinan yang ada, dan mempelajari tentang lembaga sosial dan pandangan komunitas yang berbeda terhadap lembaga-lembaga sosial tersebut. Yang selanjutnya, langkah-langkah pemetaan komunitas. Yang pertama, pilih analisa lokal. Mengidentifikasi sekelompok orang untuk menyampaikan persepsi mereka terhadap perbedaan sosial dalam masyarakat mereka. Yang kedua, memberikan introduksi dan penjelasan. Fasilitator dan pengamat harus memulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan dengan jelas tujuan dari diskusi. Yang ketiga, membuat peta sosial. Menentukan jenis area peta yang menunjukkan batas wilayah, seperti sebuah desa, wilayah leluhur masyarakat adat, dan sebagainya. Yang keempat, menganalisa peta sosial. Analisa dilakukan menggunakan metode triangulasi, yakni dengan cara melakukan cek dan cross-check atas informasi yang diterima untuk melihat persamaan dan keselarasan, serta perbedaan. Yang terakhir, kesimpulan kegiatan. Memastikan kembali bahwa analis lokal mengetahui bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Meminta analis untuk merefleksikan keuntungan, kerugian, dan potensi dari analisis yang telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.